لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taubah yang kita cintai ini untuk mengikuti salat subuh berjamaah dan melanjutkan iktikaf mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan kita membacakan hadis-hadis Rasulullah, membahasnya dan mengkajinya, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Rasulullah. Sama halnya ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mempelajari, mengkaji, mempelajari tafsirnya, maka seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Para jamaah, hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, kita berada di bulan-bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan Allah menyebutnya bukan lagi dengan predikat akhlak yang baik atau dengan akhlak yang terbaik. Allah menyebutnya dengan akhlak yang agung. Mungkin kalau baik itu hanya untuk predikat manusia biasa seperti kita, atau kalau yang terbaik mungkin predikatnya disematkan kepada para sahabat atau kepada manusia-manusia mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah disebutkan oleh Allah itu, wa innaka la'ala khuluqil azim, engkau berada dalam akhlak yang agung, bukan lagi mulia, agung. Bapak-bapak sekalian, dalam banyak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma predikat yang disematkan, tetapi beliau mencontohkan langsung bahwa beliau memang pantas menyandang manusia dengan akhlak yang mulia. Beliau adalah orang yang sangat menghargai orang tuanya, yang tidak pernah mungkin dilakukan oleh manusia lain. Dalam satu kisah, dua kisah, ketika Rasulullah berada di kota Madinah, didatangi oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah yang sudah tua renta. Dalam sebuah majelis Rasulullah, ketika Halimah As-Sa'diyah datang, beliau mencopot sorbannya, lalu menggelar sorbannya di tanah di atas pasir untuk Halimah duduk. Dalam satu waktu lagi yang berbeda, Rasulullah sedang memimpin taklim, lalu karena rumahnya Rasulullah itu menyatu dengan masjid, sedang memimpin taklim di masjid, Halimah datang mengunjungi Rasulullah. Rasulullah langsung berhenti, beliau berdiri sampai Halimah selesai melintas, beliau duduk lagi. Kira-kira ustadz zaman sekarang ada tidak Pak? Saya misalnya
lagi mimpin taklim, ibu saya datang melintas. Kira-kira bapak akan melihat saya berhenti apa tidak? Lalu saya berdiri? Belum tentu, Pak. Jangankan kelas saya, kelas ustadz kampung, ustadz-ustadz yang lain juga belum tentu. Rasulullah berhenti, berdiri sampai Halimah As-Sa'diyah lewat. Selesai, masuk ke gurbahnya Rasulullah, baru duduk lagi, mulai lagi. Para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Engkau begitu menghormati dan memuliakannya. Rasulullah bilang, dia adalah ibu setelah ibuku. Bukan ibu kandung itu, cuma ibu susu. Bagaimana kalau ibu kandung? Sampai buka sorban untuk diduduki sama Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat memuliakan anak kecil. Dalam sebuah waktu, dalam satu waktu ada perjamuan makan Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah makan dengan para sahabat seperti kita sedang makan di pinggiran masjid. Datang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan sahabat sogir disebut, karena sejak dia umur 5 tahun diserahkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah untuk melayani Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil, wahai gulam, sini anakku, duduk di sini. Diambilin makanan oleh Rasulullah. Anak-anak kecil itu disuruh makan duluan, baru orang tua makan. Dan Rasulullah itu selalu ketika beliau melintas di kota Madinah, dia menghampiri anak-anak kecil yang sedang main untuk tersenyum dan menghibur anak-anak itu. Rasulullah itu adalah orang yang mempercepat sholatnya ketika dia mendengar anak kecil menangis. Jadi ketika beliau sedang sholat memimpin, ada suara anak kecil menangis, dipercepat sholatnya dengan tetap tumakninah untuk mengetahui kenapa anak kecil itu menangis. Karena beliau sangat sayang dengan anak-anak, sangat hormat dengan orang tua. Rasulullah itu adalah orang yang sangat menyayangi kaum fakir dan kaum du'afa. Saya pernah menyampaikan dalam kajian di At-Taubah ini, Rasulullah itu kalau didatangi pengemis, beliau itu memberikan uang minimal 2 dirham. 1 dirham itu perak 5 gram murni. 1 gram perak itu harganya 30.000. 1 dirham itu berarti 150.000. Jadi kalau ada pengemis datang minimal dikasih uang itu 300.000. Rata-rata Rasulullah itu ngasih pengemis 4 dirham, berarti 600.000. Kira-kira kalau pengemis datang ke rumah kita ngasih 600.000, besok kita agak makan. Itulah Rasulullah. Beliau bukan orang miskin, ngasih pengemis rata-rata 300.000. Ada pengemis yang terus menerus datang karena dikasih oleh Rasulullah 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham. Rasulullah juga adalah manusia yang paling tegas dan pemberani. Dia menyayangi anak-anak, menghormat, memuliakan orang tua, menyayangi dengan lembut du'afa dan fakir miskin. Satu hari Rasulullah itu dibawakan semangkuk susu oleh sahabat, lalu ditaruh oleh Aisyah di atas sebuah meja kecil untuk Rasulullah, nanti pada saat Rasulullah pulang mau diminum. Tapi begitu dia sampai di rumah masjid, Ahlus Sufa, saya pernah cerita tentang Ahlus Sufa ya dulu, itu pada lapar, belum makan. Koordinator Ahlus Sufa Abu Hurairah menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para Ahlus Sufa belum makan. Karena memang Rasulullah itu yang utama menyantuni Ahlus Sufa, orang yang utama menyantuni Ahlus Sufa. Coba aku lihat di rumah ada makanan apa enggak. Dia belum sampai rumah, belum masuk kurban, baru nyampe masjid. Ternyata begitu masuk ada semangkok susu. Susu ini dari mana? Tanya ke Aisyah. Dari sahabat fulan untukmu. Panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah panggil. Itu ada susu, ambil minum, kasih Ahlus Sufa. Beliau tidak minum sama sekali. Lalu diminum oleh sahabat-sahabat Ahlus Sufa yang perutnya lapar. Itulah akhlak Rasulullah. Makanya Allah menyebut akhlaknya bukan lagi mulia tapi agung, karena agungnya akhlak Rasulullah. Umar bin Khattab yang gagah perkasa,
yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Umar itu sejak muda pekerjaannya berantem, karena di kebiasaan Quraisy itu ada kegiatan lomba berkelahi, adu fisik, dan Umar tidak pernah kalah. Ketika Umar masuk Islam, ditepuk punggungnya oleh Rasulullah, semoga engkau menjadi penjaga agama ini. Umar langsung tunduk kepada beliau. Ketika Rasulullah dikabarkan wafat, Umar itu marah luar biasa sampai cabut pedang. Dia bilang, aku akan menebas leher setiap orang yang mengatakan kalau Rasulullah wafat. Karena beliau tidak mau menerima Rasulullah wafat, saking cintanya kepada Rasulullah. Lalu dinasihati oleh Abu Bakar, sudahlah Umar, semua orang yang akan mati, Rasulullah pun akan mati. Barulah Umar diam. Amr bin As, musuh Rasulullah, panglima perang yang gagah dan orang yang pemberani dari suku Quraisy, setelah dia masuk Islam, menjelang wafatnya dia bilang, aku tidak pernah berani menatap wajah Rasulullah karena begitu agung dan lembutnya beliau. Amr bin As bilang seperti itu. Lalu sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, walaupun saya sering menyebutkan keburukan-keburukan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam majelis ini, tapi tidak sedikit kebaikannya, tidak sedikit pula kemuliaannya. Pada saat Rasulullah wafat dan jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat, sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan pura-pura menjatuhkan cincinnya ke dalam makam Rasulullah, pura-pura dijatuhkan. Lalu sahabat, jangan dimakamkan dulu, cincinku jatuh, kata Abu Sufyan, aku mau ambil. Padahal bukan jatuh, dijatuhkan sengaja karena dia ingin memeluk jenazah Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Masih banyak lagi ratusan ribuan kisah yang kalau dibacakan tidak ada habis-habisnya untuk kita teladani bersama. Maka dari itu, para jamaah sekalian, saya bingung kalau sampai ada orang Islam yang menentang kegiatan membacakan kisah-kisah Rasulullah, kemuliaan-kemuliaan Rasulullah di bulan-bulan kelahirannya. Tentu kita tidak merayakan maulidnya, tidak merayakan hari ulang tahunnya Rasul. Kita membacakan kisah-kisah kebaikannya yang menjadi teladan umat Islam, momennya pas di bulan kelahirannya, tidak juga di harinya yang tepat. Itu tidak ada salahnya, tidak melanggar hukum Islam. Karena itu perwujudan rindu umatnya kepada beliau. Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis, walaupun hadisnya hadis mursal ya, para ulama hadis mengatakan ini hadis mursal, karena hadis mursal itu termasuk hadis dhaif. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, kira-kira bunyinya hadis ini berbunyi, Annal Ibnu Abbas radhiyallahu an, lama mata Abu Lahabin, ra'aitu bil manami ba'da hawli, faqala kama lakitu ba'dukum rohatan illa an azaba yukaffifu anni yaumul isnaini wa dhalika yaumul isnabi sallallahu alaihi wasallam ulidan yaumu isnaini wa kana Suwaibah basyarat Abu Lahabin fa'ataqaha. Kira-kira artinya begini, Abdullah ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Abbas bermimpi setelah 1 tahun Abu Lahab meninggal. Dalam hadis yang lain mengatakan keluarga Abu Lahab bermimpi setelah 1 tahun Abu Lahab meninggal. Abdullah ibnu Abbas itu tentu ponakannya Abu Lahab, karena Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ya.
Setelah 1 tahun Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas bermimpi bertemu Rasulullah. Bermimpi bertemu Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Kamalakitu, seperti engkau lihat padaku. Azaba, aku diazab setiap saat. Rahatan illa an yu'adzibu, aku diazab seperti engkau lihat setelah kepergianku meninggalkan kalian. Kamalakitu ba'dukum, seperti engkau lihat setelah aku pergi meninggalkan kalian. Rahatan illa an azaba, tidak pernah sedikit pun rahatan, artinya beristirahat, tidak pernah sekalipun stop, kurang lebih gitu ya, aku diazab," kata si Abu Lahab dalam mimpinya Abdullah bin Abbas. Tidak pernah sekalipun aku diazab, cuma yukafifu anni, cuman azabku diringankan yaumul isnaini, pada hari Senin. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan kata-katanya, karena hari Senin, dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulidan yaumul isnaini, karena pada hari Senin itu hari kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Suwaibah, dan Suhaibah budaknya Abu Lahab, basyarat, menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah yang juga keponakannya. Maka Abu Lahab gembira dengan kelahiran ponakannya itu, fa'ataqaha, sampai Suwaibah budaknya itu dibebaskan. Saking gembiranya dengan kelahiran keponakan. Nah, pada hari itulah, setiap hari Senin, dalam hadis itu disebutkan Abu Lahab diringankan siksanya. Ya. Walaupun hadis ini hadis mursal ya Pak. Hadis mursal itu hadis yang terputus di ujung sanadnya. Jadi hadis itu sanadnya sampai ke atas itu cuma sampai ke tabi'in, namanya Urwah. Harusnya setelah tabi'in ada sahabat, habis sahabat baru Rasulullah. Ini ujungnya cuma Urwah. Menurut ahli hadis tidak mungkin Rasulullah menyampaikan langsung didengar sama tabi'in, karena tabi'in itu tidak hidup semasa dengan Rasulullah. Begitu yang menyampaikan ulasan itu Ibnu Hajar Asqalani. Tapi Imam Syafi'i masih mengatakan walau hadis mursal bisa saja dijadikan hujah selama ujung syaratnya itu adalah tabi'in senior, tabi'in tua. Nah, Urwah ini adalah tabi'in senior. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekalipun itu hadis mursal, yang pertama kali menyampaikan adalah tabi'in, orang yang hidupnya setelah sahabat, orang yang berguru kepada para sahabat dan sahabat berguru kepada Rasulullah, bukan ustadz-ustadz YouTube. Jadi kalau saya pribadi, Pak Ubay lebih percaya ustadz YouTube yang membid'ahkan maulid apa percaya Urwah? Ya saya percaya Urwah lah, Urwah tabi'in, mau ngapain saya percaya ustadz-ustadz YouTube gitu ya, yang bid'ahin maulid. Nah, itu sih ustadz-ustadz YouTube itu kelas saya, kalau berdebat masih saya ladenin gitu ya. Pada jamaah sekalian, maka tidak ada salahnya kita selalu mengenang, disebut-sebut berulang-ulang, mau disebut berapa puluh kali pun gak bakalan habis kisah-kisah Rasulullah untuk kita teladani. Tidak ada salahnya ya untuk mengambil pelajaran hidup manusia paling mulia yang selalu kita rindukan. Mari ya, itu sekilas mengenai kisah Rasulullah, sepenggal, secuil aja. Masih banyak kisah. Nanti kalau Masjid At-Taubah ngadain maulid apa enggak ya? Nanti kalau Masjid At-Taubah ngadain maulid, pengurusnya ada nggak di sini? Kasih tahu sama ketua DKM-nya, cari ustadz yang paham benar tentang kisah-kisah Rasulullah untuk disampaikan kepada kita, untuk kita teladani, gitu ya. Baik, ada dua hadis yang akan kita bahas, yaitu di kitab hadis Sunan Ibnu Majah tentang bagaimana Rasulullah di keluarganya, di rumah tangganya. Hadisnya nomor 2333. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Suraik ibnu Abdullah an Qais ibnu Wahab an rajulu min bani Su'ah qala qultu li Aisyah akhbirni an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat awwama taqra'u Qur'an wa innaka la'alla khuluqil azim. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi fasana'tu lahu ta'aman wassana'at lahu Hafsah ta'aman. Qalat fasabaqatni Hafsah faqultu li jariyati intalaki fa'akfiya faqas'ataha fala fi haqtaha wa qad hamtu an tada'a baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akfatha fakasarrat qas'atu wa tasyarat ta'am. Qalat fajama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min ta'amin ala nita'i fa'kulu thumma ba'asa bi qas'ati qadamaha ila Hafsah faqala khudhu dharfan makana dhurfikum wa kulu ma fiha. Qalat fama ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini nanti saya terjemahin, saya jelasin ya Pak. Terus kita balik ke diri kita masing-masing, kira-kira kita bisa nerapin apa enggak Pak? Kalau saya udah mengatakan duluan kagak bisa, angkat tangan. Ini artinya begini kurang lebih. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Suraik ibnu Abdullah an Qais ibnu Wahab, dari Qais ibnu Wahab, an rajuli min bani Su'ah, ada laki-laki dari bani Su'ah. Qala, dia berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, akhbirni min khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, awwama taqra'ul Qur'an, memang kamu itu tidak baca Al-Qur'an, kok nanya akhlak Rasulullah kepada saya? Itu kira-kira kata Aisyah begitu. Quran bilang begini, wa innaka la'alla khuluqil azim. Kata Al-Quran, Aisyah yang ngomong nih, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Qalat, lalu Aisyah melanjutkan ceritanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Nih contoh, kira-kira begitu kata Aisyah kepada laki-laki tadi. Ada satu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya. Kira-kira Pak Victor lagi kumpul sama Pak Edi, Pak Gatot, Pak Abu dan lain-lain gitu ya, sama saya, Pak Lazwardi lagi kumpul bareng-bareng. Kira-kira ini contohnya biar gampang. Lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Fasana'tu lahu ta'aman, aku, kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bermaksud membuat makanan buat Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Atau contohnya saya aja lah, saya lagi kumpul dengan bapak-bapak, istri saya di rumah, bermaksud bikin makanan buat saya dan bapak-bapak sekalian. Wasana'at lahu Hafsah, aku dengar Hafsah juga bikin makanan juga buat suaminya yang lagi kongko-kongko ya. Jadi istri saya
bikin makanan. Istri saya yang tua juga bikin makanan. Ini dua nih istrinya nih. Dua, Rasulullah istrinya 11, tapi ini lagi dua ceritain. Bikin makanan. Saya kasih gambaran antara Aisyah sama Hafsah ya Pak. Biar Bapak bisa ngebayangin. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah umur 9 tahun. Mulai dipakai umur ya kita anggaplah 13 tahun sudah haid. Gadis cantik sampai dipanggil Humairah. Ya. Abu Lahab juga ganteng Pak, jangan salah. Kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Karena pipinya kemerah-merahan menyala, maka dipanggil bapaknya api. Abu Lahab itu ganteng loh, pamannya Rasulullah. Abdullah, bapaknya Rasulullah, tidak kalah ganteng. Sampai ada gadis Mekah orang kaya yang minta supaya Abdullah jadi suaminya dengan membayar 100 ekor unta. Rupanya keluarga Rasulullah itu keluarga ganteng-ganteng. Rasulullah tidak kalah ganteng gitu ya. Nah, ini ada Aisyah, istri Rasulullah, cantik, gak dinikahi dalam keadaan gadis. Bahenol pasti dong, sekol, masih muda. Ada lagi istri berikutnya Hafsah. Hafsah anaknya Sayyidina Umar, janda Pak. Agak gemuk, kulitnya agak hitam, janda pula. Kalau ini dinikahin gadis cantik. Kira-kira pikiran Bapak kalau punya istri begitu dua, lebih condong kemana? Condong yang ke dinikahin waktu gadis, masih muda, barang masih oke, cantik pula, betul? Ya, manusiawi ini, manusiawi. Atau saya lah contoh, saya punya istri dua. Satu saya nikahin masih gadis, cantik, pipinya kemerah-merahan, putih. Satu lagi agak hitam, agak gemuk, tua, janda pula. Hafsah itu. Sayyidina Ali aja ngemuk sama Hafsah. Pernah nggak dengar kisah Ali sama Umar bin berantem? Ali sama Umar pernah berantem gara-gara Ali masih bujang. Umar, Hafsah suaminya meninggal dalam perang Badar. Umar minta Ali nikahin Hafsah. Ali nggak mau. Agak sedikit ngeledek. Umar marah luar biasa menghadap Rasulullah, dibilang Ali menghina anak saya, karena anak saya mau jodoh sama dia nggak mau. Kata Rasulullah, ya sudah, Ali biarkan dapat jodoh yang terbaik, yaitu anaknya Rasulullah Fatimah. Hafsah dia juga akan dapat jodoh yang terbaik, yaitu dia akan aku nikahi. Ya, Rasulullah begitu Pak, walaupun hitam agak gemuk-gemuk dinikahi sama Rasulullah. Nah ini Hafsah bikin makanan juga, Aisyah dengar. Lalu Khalat Aisyah berkata lagi, pasabakat Hafsah, rupanya Hafsah sudah datang bawa makanan kepada Rasulullah, mau ngedahuluin lah gitu. Maka fakultu, kata Aisyah, maka aku nyuluh li jariyah, pelayan perempuanku, bilang gini, intalaka, pergi, fa'akfiya kasaktaha palahiktaha, itu piring, pergi, itu piring yang dibawa sama Hafsah, tumpahin, berantakin makanannya. Karena Aisyah cemburu, gua mau bikin makanan, dia bikin makanan duluan buat Rasulullah, kurang lebih begitu. Lalu pelayan perempuan itu pada saat si Hafsah datang ngasih makanan buat Rasulullah, maksudnya buat dimakan bareng-bareng dengan para sahabat. Ini Rasulullah di depan para sahabatnya loh. Pelayan itu datang nyenggol tangan Rasulullah, jatuh itu makanan, pecah. Kira-kira Pak Gatot kalau pembantunya di rumah lagi di depan saya, di depan yang lain-lain, datang yang lagi bawa makanan buat saya, pisang goreng gitu, kayak waktu itu minggu lalu, masih ingat kan pisang goreng ngasih saya makan cuma satu, Pak Victor yang banyak. Datang pelayannya nyenggol tangan Pak Gatot, makanan pisang goreng tumpah. Apa yang terjadi? Jangan bawa empeleng kali ya. Itu Pak. Apa yang terjadi? Rasulullah wajahnya tidak berubah, wajahnya kagak berubah Pak, santai aja. Yang nyenggol pembantu pelayannya Aisyah, berantakan. Qalat, kata Aisyah lagi nih dalam kisah ini, fajam aha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma fiha min ta'amin ala lilitai.
habis berantakan. Bapak jangan bayangin makanannya seperti soto Betawi atau soto Kudus ya Pak. Makanan Rasulullah itu hamis. Hamis tahu nggak? Terigu digoreng. Atau orang Yaman bilangnya dadar, orang Saudi bilangnya hamis. Terigu digoreng pakai mentega, pakai telur. Jadi kalau jatuh ya nggak kotor. Berantakan, piringnya pecah, Rasulullah langsung ambil lagi di atas tikar kumpulin, piringnya ditaruh. Lalu Rasulullah ke belakang ke gurbahnya ngambil piring baru, taruh makanannya, dimakan oleh para sahabat. Kata Rasulullah, fakulu, makan, nggak ada wajahnya berubah sedikit pun. Kalau kita pembantu kita nenggol tangan kita dengan sengaja jatuhin makanan, apa yang kita pikirin? Summa ba'asa because ati, lalu Rasulullah ngambil piringnya Aisyah, pada pa'aha ila Hafsah, lalu diserahkan kepada Hafsah karena tadi piringnya Hafsah dipecahin. Faqala, kata Rasulullah, kuz wa zarpan makana zarfikum wa kulu ma fiha, ambil ini piring, itu Aisyah lagi cemburu, biarin aja, makan, kata si Hafsah. Jadi piringnya Hafsah yang dipecahin sama pembantunya Aisyah diganti oleh piringnya Aisyah, dikasih ke Hafsah. Faqalat fama ra'aitu dzalika bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melanjutkan kata-katanya, aku tidak melihat sedikit pun perubahan di wajah Rasulullah, tidak marah. Padahal piringnya gue pecahin tuh, piring bininya. Kalau kita pada hari itu, pasti kita cenderung kepada Aisyah ya Pak. Bini yang lebih cakep, lebih muda, lebih keren. Hafsah pasti dicuekin, Aisyah pasti dibela. Tapi dia tidak membela Aisyah, beliau tidak membela Aisyah. Tidak marah kepada Aisyah, juga tidak marah. Tidak membela dan juga tidak marah, dikumpulin aja. Dikasih ke sahabatnya makanannya. Lalu piring Aisyah diambil yang serupa, dikasih Hafsah, ini ambil sebagai pengganti piring kamu yang pecah. Selesai. Bapak bisa bayangkan akhlak itu. Kalau itu terjadi pada kita, bisa kita mencak-mencak di rumah yang ada piring kita pecah-pecahin juga. Ya, memang Aisyah itu pecemburu. Itulah salah satu contoh akhlak Rasulullah di rumah sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Hadis yang berikutnya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang sama. Hadatsana Muhammad ibnu Musanna, hadatsana Khalid ibnu Harith, hadatsana Humaid ibnu Anas ibnu Malik qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihda ummahatil mu'minin fa arsalat ukhra biqas'atin fiha ta'amun fadarabat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqattat qasmatu fadkasarat fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisrataini fadama ihdahuma ilal ukhra faja'ala yajma'u fiha ta'amun wa yaqulu gharat umukum kullu fa'kulu hatta ja'at biqas'atiha allati fi yatiha fadafa'a qas'atun sahihatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tara maksuratu fi baitil lati kasrataha. Jadi ini kurang lebih artinya sama, kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, meriwayatkan kepada kami Khalid ibnu Haris, meriwayatkan kepada kami Humaid an Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik berkata, Anas bin Malik itu yang tadi saya sebut namanya, anak kecil sahabat Rasulullah, pelayan Rasulullah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inda ihda ummahatimul mu'minin. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama salah satu istrinya, cuma tidak disebut ini. Ummahatil mu'minin, istrinya istri Rasulullah. Fa'arsalat ukhra, maka mengirim salah satu istrinya yang lain,
Because atin fiha ta'amun, satu piring yang isinya makanan. Mungkin isinya tapi di sini istrinya tidak disebut, mungkin Aisyah juga. Fadarabat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si istri yang satu itu yang tidak ngirim makanan cemburu. Itu makanan lagi dipegang sama Rasulullah, tangannya Rasulullah ditepak, buak, jatuh itu piring, pecah, makanannya tumpah. Makanan yang tadi tuh habis. Bapak bayangin lagi deh Pak, kira-kira kita lagi megang makanan nih Pak. Kira-kira kita lagi megang gorengan Agus di piring, bini kita cemburu, tangan kita ditepok sampai itu jatuh tuh piring sampai pecah. Itu bakwan sama tahu isi pada berantakan. Kira-kira apa yang kita lakukan hari itu, saat itu Pak? Muka kita berubah jadi apa itu? Kalau bini kita melakukan seperti itu, istri kita ditepak tangannya Rasulullah. Fasaqatat qas'atun fankasarat, maka piringnya pecah, berantakan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisrataini, tapi begitu jatuh Rasulullah tidak marah, piringnya pecah dua, diambil aja sendiri sama Rasulullah, dikumpulin lagi. Fadama ihdahuma ilal ukhra, lalu piring yang pecah itu diambil, ditaruh, dikasih yang ditaruh, disimpan piring yang pecah itu. Faja'ala yajma'u fiha ta'amun, lalu makanannya dikumpulin. Wa yaqulu, Rasulullah berkata, gharat ummakum, sambil senyum Rasulullah bilang, ibumu sedang cemburu. Jadi Rasulullah itu membiasakan menyebut istrinya itu kepada para sahabat ummukum. Jadi kita memanggilnya ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, karena Rasulullah membiasakan itu. Ibumu sedang cemburu, udah biarin aja, tidak marah Pak. Kulu udah makan nih kepada apa sahabat, biarin aja, ibu kalian sedang cemburu, udah nggak usah dipikirin. Rasulullah ditepok tangannya di tengah para sahabat, makanannya jatuh, lalu Rasulullah ngambilin sendiri, kasih makan ke para sahabat, cuma bilang, ibu kalian sedang cemburu, biarkan aja, ayo makan. Ya, Rasulullah tidak pernah marah sedikit pun. Lalu makan piring yang baru, yang pecah dan tinggal di rumah, piring yang baru dikasih ke istrinya yang piringnya dipecahin oleh salah satu istrinya itu. Dan wajah Rasulullah tidak berubah. Itulah contoh akhlak Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin di rumah tangga. Tentu berat bagi kita untuk mengikuti, tapi minimal kita bisa mengetahui. Kalau bisa kita meniru, ya kalaupun tidak bisa meniru, kalau 100% rasanya tidak mungkin ya, 20% aja udah bagus kita bisa meniru akhlak Rasulullah. Bapak-bapak sekalian, itulah dalam rangka bulan kelahiran Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah. Itu baru kisah terhadap istrinya, belum kisah terhadap saudara-saudaranya, belum kisah terhadap sahabat-sahabatnya, belum kisah terhadap anak-anak, masih belum kisah terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana akhlak Rasulullah. Demikian kisah hadis Rasulullah yang kita ulas dan kita bahas, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran bagi kita bersama. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.